Salam literasi. Kembali lagi dengan saya, Safety Fajri. Dan saya Gun-Gun Herianto. Kali ini kita akan ngebahas terkait Pilkada Serentak 2020. Udah bentar lagi ya? Udah bentar lagi, Pak. Tapi tahapan kan sudah mulai sebenarnya. Tahapan sudah mulai. Gimana, Pak, menurut pandangan Bapak? Iya, kita Pilkada Serentak di 270 daerah, teman-teman sekalian. Ada yang provinsi, ada kabupaten, dan kota. Dan nanti pemilihannya bulan September 2020. Tapi kan proses kandidasi sudah berjalan ya, Pak? Berjalan dan sebentar lagi memasuki tahapan krusial, Pak Jeri. Apa? Yaitu penetapan pasangan calon. Kalau penetapan pasangan calon itu kan sebenarnya partai politik itu kan mempunyai peran andil penting gitu. Pasti banget. Itu gimana tuh partai politik untuk kandidasi di Pilkada Serentak 2020? Menurut saya sih ada 3 catatan ya, Pak. Jadi pertama, harus partai menurut saya punya tanggung jawab untuk menyiapkan kader terbaiknya atau kandidatnya. Yang kedua, partai tentu membiasakan untuk berkomunikasi dengan basis konstituennya tentang siapa yang dikehendaki oleh mereka sebagai calon. Tentu harus diraba mood pemilih nih. Kemudian yang ketiga, partai juga menyiapkan jejaring komunikasi politik terutama dengan kekuatan lintas parpol. Kenapa? Karena tidak semua kan parpol itu memenuhi syarat untuk pencalonan. Tahu nggak syarat pencalonan? 20% ya, Pak? 20% kursi DPR parlemen atau 25% suara sah di daerah bersangkutan. Jadi bukan DPR ya, tapi DPRD. Terus selain terkait kandidasi nih, Pak, apa isu krusial yang akan terjadi di Pilkada Serentak? Money politik kan? Kalau di kandidasi ya, pertama menurut saya penting untuk kita ingatkan soal politik dinasti. Oke. Nanti politiknya nggak sehat lagi, Pak Jiri. Kenapa? Karena lebih mengedepankan ini anak siapa, mantu siapa. Merujuk ke kekuatan justru di luar diri si kandidat. Bukan kapasitas dirinya ya, Pak? Ya sebenarnya sih kalau mampu nggak apa-apa. Tetapi jangan paksakan untuk oligarki partai politik atau politik dinasti itu membuat kompetisi tidak sehat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pragmatisme parpol. Bayangin aja misalnya dia belum menjadi bagian dari partai. Tapi pada saat menjelang kandidasi dia menjadi bagian dari parpol. Terus tiba-tiba misalnya didistribusikan dan dialokasikan ke sejumlah jabatan publik termasuk juga menjadi kandidat di pilkada. Seharusnya gini, Pak Jeri, idealnya itu ada tahapannya. Mulai dari proses rekrutmen, pembinaan loyalis, baru distribusi orang ke sejumlah jabatan publik gitu. Jadi nggak tiba-tiba di ujung dia masuk gitu ya, Pak? Iya, itu namanya jumping. Kalau jumping itu kan berarti instan. Sesuatu yang instan itu tentu kurang bagus menurut saya. Dan jangan menggantungkan proses kandidasi pada selera satu orang. Gitu. Jangan karena merujuk kepada selera satu orang, mempengaruhi semua. Entah itu anak presiden, entah itu anak ketua umum parpol, entah itu karena misalnya anaknya wapres. Jadi bukan karena pertimbangan reference power, tetapi kualitas, kapasitas, dukungan dari basis konstituen itu yang harus dibaca oleh parpol sehingga apa? Ada pelembagaan politik di tubuh partai, artinya modernisasi tubuh partai. Baik, mungkin kalau misalkan dibahas lebih lanjut Pilkada Serentak selain kandidasi ada banyak hal yang bisa dibahas. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Kita ngobrol dengan santai. Pilkada masih panjang, tapi proses tahapan udah mulai, maka obrolin satu-satu. Sekarang kita mulai dulu dari kandidasi. Mungkin kalau mau pembahasan lebih lanjut terkait Pilkada Serentak selain kandidasi, teman-teman bisa komen di bawah ini dan dengan mendukung dengan cara like, subscribe, dan share video yang kita buat ini. Baik, Pak, kita selesaikan obrolan kita kali ini. Tetap BBB, berpikir, bergerak, bermanfaat. Salam literasi. Terima kasih.